subscribe, like, share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Abah Davi di channel Solusi Abah Davi Pengamat. Di dalam olah TKP kemarin tanggal 24 Oktober 2023 ada hal yang sangat menarik dilihat dan apa ya Abah mau bicara ini, wow sajalah, dimana setelah mengamati, Abah mendapatkan suatu pemberitaan dari Bangka Pos Official, yaitu yang berjudul Mbak Rara golok dibuang ke sungai, namun Pak RT temukan golok di belakang rumah TKP. Abah ingin mengomentari tentang hal ini. Suatu hal luar biasa, sesuai dengan judul Abah sendiri. Judul Abah itu adalah Rara Pawang Hujan versus Pak RT Dede. Siapa lebih unggul? Dimana di sini bisa diibaratkan adalah ilmu terawang versus daripada ilmu mata lahiriah manusia. Dimana Abah sendiri bertanya-tanya, apakah Rara Pawang Hujan ini datang sendiri ataukah ada permintaan dari pihak Polri, apakah dari Mabes atau dari Polda Jabar sendiri, untuk bisa Mbak Rara membantu mendapatkan keberadaan daripada golok yang diucapkan, diinformasikan oleh Danu kepada para penyidik Polda Jabar. Tapi ternyata yang Abah lihat ini, Pak RT pernah menemukan golok dan berkarat itu di dalam air. Pak RT temukan golok itu di belakang rumah TKP, tapi Mbak Rara bilangnya ada di sungai. Seru melihat keadaan ini dan seru mencari jawaban dari pertanyaan Abah tadi. Siapa yang mengundang ataukah datang sendiri? Kalau misalnya diundang oleh Polda Jabar ataupun Mabes Polri, Abah cuma bisa usap-usap kepala dan dada. Karena kenapa? Di zaman modern tahun 2023 ini, dan seperti juga Abah ulang ucapan dari salah seorang pakar juga di dalam keilmuannya, adalah Reza Indragiri, mengatakan tentang yang namanya SDM daripada anggota Polri itu menurun dibandingkan anggota Polri di zaman dulu, di zaman yang istilahnya sekitar tahun, mungkin maksud Pak Indragiri ini tahun 2000-an, 2010, 2015. Di mana Abah juga teringat dengan ucapan Pak Kapolri untuk melakukan hal-hal yang berdasarkan keilmuan, yaitu bahasa kerennya adalah ucapan Pak Kapolri ini adalah scientific crime. Kalau memang Mbak Rara ini misalnya dipanggil oleh orang di Mabes Polri ataupun di Polda Jabar ataupun di misalnya di Polres Subang, minta maaf, Abah bicara sambil ketawa, nggak tahan gitu loh.
kok bisa satu ilmu hukum yang pasti ini tidak pernah mencantumkan keilmuan daripada kemampuan pawang hujan untuk bisa dijadikan alat bantu untuk pengungkapan kasus. Nah, yang kedua ini nih, yang Abah akhirnya mengatakan setuju dengan pendapatnya Pak Prof. Indragiri, Reza Indragiri ini, di mana selain SDM-nya yang turun, bahkan boleh dikatakan apa yang telah diucapkan Pak Kapolri ini dibantah atau dibangkang mungkin oleh anggotanya untuk menggunakan teori ilmiah, yaitu scientific crime. Apalagi yang Abah mau katakan ini? Mohon maaf, tidak tahan Abah. Kenapa Abah mengatakan seperti itu? Karena berdasarkan SOP, orang yang bisa masuk ke polis lain itu adalah orang yang oleh penyidik diminta bantuan untuk membantu proses jalannya penyelidikan. Yang kalau di kasus Subang ini adalah olah TKP. Waduh, gimana ya, Abah mau bicara ironis. Ironis gitu. Tanpa terlihat di 16 programnya Pak Kapolri itu, di situ untuk bagaimana berpikir dan menggunakan teknologi 4.0. Yang itu adalah senada dengan ucapannya Pak Kapolri untuk memakai keilmuan, yaitu scientific crime. Berarti dengan jelas ada program Pak Kapolri yang tidak bisa dicerna oleh anggotanya, entah itu di tingkat Mabes Polri sendiri, Polda Jabar, atau juga di Polres Subang. Pak Kapolri perlu memahami hal ini, karena di beberapa video-video Abah di solusi Abadafi pengamat itu sudah banyak diterangkan, termasuk juga semut merah, semut hitam, kepemimpinan, dan lain-lain. Lalu juga Abah di videonya juga Abah itu mengatakan, di video solusi Abadafi mengatakan itu penyakit atau virus atau bibit virus itu diamputasi. Karena bisa saja, ini perlu pendalaman lagi. Dan ini bukan lagi yang mendalami adalah pihak Polda, tapi Pak Kapolri sendiri dengan timnya. Siapa misalnya ini, Mbak Rara datang di dalam pengolahan TKP itu berdasarkan permintaan mungkin dari Mabes Polri, pihak dari Mabes Polri yang tidak ditahu siapa itu orangnya, atau dari pihak Polda atau dari pihak Polres. Karena kenapa? Tadi Abah sudah mengatakan TKP itu tidak bisa dimasuki oleh siapapun juga, karena berdasarkan aturannya, SOP-nya sendiri, hanya yang diminta penyidik untuk membantu di dalam penanganan penyelidikan. Di beberapa video solusi Abadafi pengamat yang lain pun Abah sempat menanyakan tentang yang namanya itu pola pendidikan
estafet pendidikan itu ada tidak? Karena terlihat sekali gitu, keilmuan hukum yang tidak pernah dalam apa namanya aturan hukumnya itu bisa menempatkan seorang pakar di luar pakar ilmiah untuk bisa membantu dalam proses persidangan nanti sebagai saksi ahli. Dan yang sangat ironisnya, para penyidik ini misalnya apakah memang dari dirinya sendiri ataukah entah dari perintah atasannya, tapi yang jelas kalau untuk dari dirinya penyidik sendiri ini, mereka punya keilmuannya bagaimana? Apakah mereka sendiri tidak memahami prosedur ilmu hukum yang tidak menempatkan saksi ahli itu berdasarkan dari orang-orang ilmiah gitu, berdasarkan keilmuan yang ilmiah. Ya sudahlah, apa lagi yang saya mau bicarakan Abah ini? Cuma tadi sudah Abah katakan, mau ketawa geli, iya, tapi yang lebih banyak rasa sedih gitu. Rasa sedih ketika benar, misalnya ini ketika benar ini diminta bantuan gitu loh. Oke lah, ada kasus-kasus yang terbuka katanya dari ilmu seperti ini gitu loh. Tapi perlu dipahamin gitu loh. Ilmu menerawang pawang hujan itu beda. Pawang hujan memanggil hujan, menerawang itu beda gitu. Ya Abah nggak bisa katakanlah karena Abah bukan ahlinya di sana, tapi secara dasarnya itu saja. Pawang hujan, Rara ini kan dikenal sebagai pawang hujan gitu, memanggil hujan gitu. Kesaksiannya itu nggak bisa dipakai, dipergunakan ketika dalam persidangan. Itu yang perlu dipahami. Ya, rasa sedih kalau misalnya ini bukan karena datang pribadi, tapi dipanggil. Dan juga ada rasa sedih juga ketika datang walaupun tidak dipanggil bisa masuk ke TKP. Jelas-jelas pelanggaran SOP. SOP di tim kedua Polda Jabar ini SOP terlanggar lagi gitu. Ya Pak Kapolri, ya apalagi lah. Abah mungkin cukupkan saja dulu lah videonya ini, karena Abah bicara ini timbul rasa sangat sedih sekali gitu. Karena di video yang lalu Abah sudah pernah katakan, ingin sekali membahas Polda Jabar ini dalam bentuk pujian, bangga gitu. Saya sebagai pengamat ini, sebagai rakyat biasa ini bangga. Tapi yang terjadi malah kesedihan lagi, bahkan kritikan lagi. Mungkin sekian dulu video Abah ini. Kita akan lanjutkan nanti video lainnya, membahas yang lainnya. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu mensupport Abah Davi, bahkan secara subscribe. Abah katakan, Abah ulangi terima kasih, karena bila terjadi live, bisa langsung live, kita bisa ngobrol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.